Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku." Surah Az-Zariyat ayat 57. Menurut ayat ini, tujuan sebenarnya hidup kita adalah untuk menyembah Allah, meraih ma'rifatnya dan menjadi miliknya. Untuk mencapai tujuan penciptaan kita harus memiliki keyakinan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebagai pencipta, pada Allah lah kewajiban untuk mengenalkan wujudnya kepada kita. Allah menetapkan bahwa pengenalan sempurna hanya bisa berlangsung dengan perantaraan utusannya, yaitu Nabi atau Rasul. Hanya dengan mengikuti pendidikan yang diberikan oleh Nabi inilah kita bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Apakah kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan menolak utusannya? Tidak. Apakah kita bisa lulus dari ujian pendidikan ini dengan mengabaikan atau malas mengikuti ajaran-ajarannya, meskipun kita telah menerimanya? Tentu juga tidak. Jadi, penerimaan dan ketaatan kita terhadap Nabi Allah adalah syarat pencapaian tujuan hidup kita. Penolakan atau pengabaian terhadap ajaran-ajarannya menghilangkan peluang kita mencapai tujuan penciptaan kita. Jadi, ujian keimanan terbesar kita adalah, maukah kita menerima Nabi yang diutus kepada kita setelah menerima penjelasan yang lengkap dan meyakinkan tentang dia? Ujian terbesar kita berlaku saat kita diberitahu tentang kedatangan seorang Nabi untuk kita. Bila kita menerimanya, ujian terbesar kita berikutnya adalah berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat. Bila kita menolak kenabian, kita tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Begitupun, bila kita menerima kenabian, tapi selanjutnya tidak berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat, kita juga tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Klik link tertera untuk mengunduh MP3 Ruhani Kazain, Ilmu dan Ma'rifat Imam Zaman. Ajaranku, bagian 2, karya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, narasi Hendy Kusmarian. Tuhan memiliki kekuatan-kekuatan yang maha besar dan luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang amat setia, dan kepada mereka yang tetap setia, Dia menampakkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dunia setiap saat mau menelan mereka, dan setiap lawan merasa gemas akan mereka. Tetapi, Dia yang menjadi sahabat setia mereka, menyelamatkan mereka dari tiap-tiap mara bahaya, dan mengeluarkan mereka dari setiap gelanggang pertarungan sebagai pemenang. Betapa mujurnya orang yang berpegang teguh kepada Tuhan semacam itu. Kepadanya kita beriman, dan kita telah mengenal Dia. Dialah Tuhan seantero dunia, dan Dialah yang telah melimpahkan wahyu kepadaku. Dialah yang telah menampakkan tanda-tanda perkasa. Dialah yang mengutusku sebagai Masih Mau'ud untuk zaman ini. Selain Dia, tidak ada Tuhan, baik di langit maupun di dunia ini. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya, ia mahrum dari karunia dan pertolongannya. Dari Tuhan kami telah menerima wahyu laksana matahari berkilau-kilauan. Kami telah menyaksikan bahwa Dia sendiri Tuhan seluruh dunia. Selain daripada Dia, tidak ada lagi duanya. Sungguh perkasa dan berdiri sendiri Tuhan yang kami jumpai itu. Dan alangkah kuatnya kodrat-kodrat yang dimiliki Tuhan yang kami lihat. Sesungguhnya bagi Dia tiada sesuatu yang mustahil, kecuali apa yang bertentangan dengan kitabnya dan janjinya. Maka, apabila kamu berdoa, hendaknya kamu jangan berbuat atau berlaku seperti orang naturalis, yang bodoh merekayasa di dalam khayalan mereka hukum kodrat alam, yang tidak mendapat keabsahan dari kitab Tuhan, sebab mereka itu mardud. Doa-doa mereka sekali-kali tak akan dikabul. Mereka itu buta, tidak dianugerahi pandangan gaib. Mereka itu mati, tidak hidup. Mereka mengemukakan di hadapan Tuhan suatu hukum yang mereka rancang sendiri, dan mereka membatasi kodrat-kodratnya dan menganggap Dia lemah, tiada berdaya. Dengan demikian, mereka akan diperlakukan
sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila kamu berdiri untuk memanjatkan doa, maka kamu wajib meyakini dahulu bahwa Tuhanmu